Halo Winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Julie. Dan happy Monday, selamat Hari Batik Nasional di hari ini. Dan hari ini kita akan bahas ya beberapa saham yang masuk ke dalam screener-nya Wisdom and Invest. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk tradingnya teman-teman selama beberapa hari ke depan. Tapi sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu nih. Semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Kalau dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja. Kita akan mulai ya. Dan tools yang saya pakai ini adalah tools dari Wisdom and Invest. Jadi hanya bisa didapatkan di Wisdom and Invest aja. Aksesnya itu melalui Telegram. Jadi bisa lewat handphone ataupun laptop. Yang penting ada Telegramnya ya. Buat yang mau nanya-nanya dulu, ini boleh-boleh banget. Kita biasanya ada acara nih, acara Zoom setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Kalau hari Rabu jam 8 malam dan Sabtu jam 4 sore. Jadi kalau mau nanya-nanya lebih lanjut tentang tools yang saya pakai ini, ataupun misalnya teman-teman mau nanya nih, analisa saham A apa sih, analisa saham B apa sih? Nah, bisa juga di acara Zoom ini ya. Ini karena acara Zoom, jadi bisa interaksi langsung dengan para coach dari Wisdom and Invest. Nah, lalu yang mau mendapatkan tools ini secara gratis juga bisa banget. Gampang banget, tinggal buka rekening sekuritas aja melalui rekanannya Wisdom and Invest. Rekanan kita ada 4 ya, Sukor, JUC, NH Korindo, dan Investasiku. Nah, ini teman-teman boleh tanya-tanya juga nih ke adminnya dulu, kira-kira yang sesuai sama teman-teman apa ya? Mau buka rekening sekuritas aja atau mau langsung bergabung menjadi member Wisdom and Invest? Itu silakan ditanya. Jadi nggak apa-apa, don't worry. It's okay banget ya. Kalaupun nggak jadi juga nggak masalah. Jangan khawatir, jangan malu-malu, jangan takut-takut. Lalu saya akan share sekilas cara penggunaan tools dari ini nih. Jadi tools ini yang paling sering kita pakai dan tools andalan saya biasanya adalah chart ini. Dia cara pakainya itu tinggal request aja di Telegram, misalnya ketik /win_dild gitu ya. Nanti chartnya akan langsung keluar. Chart ini multi time frame, jadi bisa dicek di time frame 5 menit, 1 jam, ataupun weekly, daily, dan ini real time ya. Jadi begitu kita request, dia akan langsung keluar di chart saat itu juga. Cara menggunakan chart win ini, jadi chart ini real time dan multi time frame kita bisa pakai untuk fast trading sekalipun. Yang ini cara menggunakannya tinggal lihat aja 3 ciri khas yang ada di chart ini, yaitu breakout dan candle higher high. Ini terutama untuk yang stylenya swing ya. Kalau misalnya fast trading bisa juga pakai cara ini, tapi cari di time frame yang lebih kecil. Tapi pada intinya, kenapa sih saya menggunakan atau mencari ketiga ciri ini? Karena tujuannya adalah untuk mencari saham-saham yang bisa kita swingkan agak lama. Seperti itu ya, dan potensi untuk kenaikannya lebih besar. Bukan berarti 100% berhasil, ada beberapa saham yang tidak berhasil juga. Kenapa? Terutama untuk saham-saham yang tidak liquid ya. Jadi saya sarankan untuk menggunakan chart ini, carilah saham-saham yang liquid. Dia punya ketiga ciri khas ini dan liquid. Yang pertama, ciri khasnya yaitu breakout candle higher high. Yang kedua, volumenya meningkat. Yang ketiga, momentumnya juga meningkat. Jadi ketiga hal ini. Yang di bawah itu momentum ya. Yang bagus adalah ketika berwarna biru, menjadi biru Ben Hur dan terus meningkat. Itu yang oke. Ini contoh before-nya, ini contoh after-nya. Di saham deal, tapi tentunya ini udah chart yang lewat ya. Nanti kita mudah-mudahan ketemu lagi saham-saham yang berpotensi seperti ini. Jadi kita harus pelajari nih, saham apa sih yang bisa naiknya setinggi ini? Kita harus tahu ya ciri-cirinya, supaya kita bisa mengulang hal ini lagi. Yang deal, ini contoh NISP, dia candle-nya breakout, volume rising, dan momentumnya juga meningkat. Ini adalah after-nya. Dan ini contoh pada BRPT, saat itu tentunya ya, dia ketika dia breakout, volumenya meningkat, dan momentumnya juga meningkat, ini adalah contoh chart setelah kejadiannya. Ini contoh pada chart PANI, dan sampai saat sekarang PANI-nya juga masih all time high juga ya. Ini candle-nya breakout, dan higher high, momentumnya meningkat, volumenya meningkat. Nah, ini setelahnya. Tentu ini udah chart lama banget nih. Ini di bulan berapa tuh? Bulan September tanggal 1. Dan ini contoh dari seger sebelum dan ini sesudahnya. Oke, ini contoh.
ketika didapatkan. Nah, saya mau kasih contoh chart yang terbaru-baru nih, yang baru-baru ini, dan ciri-cirinya yang ketemu tuh ya sama. Seperti ketiga hal itu ya. Jadi buat teman-teman yang sudah punya akses ke chart Wisdom and Invest, bisa diulang lagi nih, cari saham-saham yang punya ciri-ciri yang sama, supaya kita bisa mengulang cuan yang pernah terjadi sebelumnya. Contohnya ya, ini contoh cuan di Meta. Kenapa Meta? Karena pertama dia candlenya higher high, volumenya meningkat dan momentumnya meningkat. Tentunya sudah jadi liquid ya saat ini, bukan gorengan-gorengan lagi. Jadi kalaupun kita mau cari saham-saham yang gorengan, kita cari yang agak berkualitas tentunya. Jadi dari nggak liquid dia menjadi semakin liquid. Itu ya kuncinya. Ini contoh di saham DOOH, ini juga punya ciri khas yang sama, yaitu dia breakout dengan volume tentunya, dan volumenya semakin meningkat, lalu momentumnya juga semakin meningkat. Ada lagi beberapa contoh saham lain, tapi saya nggak share di sini ya. Silakan teman-teman yang sudah punya akses, cari sendiri, mudah-mudahan rezekinya teman-teman semakin berlimpah nih. Kenapa saya nggak share di sini? Karena nanti sebaiknya teman-teman cari sendiri dari ciri-ciri atau yang udah saya share, supaya saham itu tidak terkesannya nanti dipom-pom ya. Kalau saya share lagi, nanti malah dibilangnya, cuma pom-pom nih sahamnya. Terus atau ada orang-orang yang mau memanfaatkan momen itu karena dibahas, jadi dia mau memanfaatkan momen itu untuk menjadi exit liquidity. Nah, jadi enaknya kita menggunakan chart atau tools dari Wisdom and Invest, kita bisa menganalisa secara mandiri nih. Jadi kita nggak perlu ya nanya-nanya ke orang-orang lain, atau nanti kita ternyata kena pom-pom. Misalnya kita nanya seseorang dan padahal dia cuma mau exit dan menggunakan kita atau membernya menjadi exit liquidity, maka kita bisa menganalisa secara mandiri. Jadi ya kita diam-diam aja lah ya. Kalau cuan kita diam-diam aja, nggak usah di pom-pom sana sini. Kalau memang sahamnya bagus, dia akan bergerak, dia akan naik juga. Oke, jadi enaknya tools ini begini, kita bisa analisa secara mandiri, kita bisa beli diam-diam, kita juga bisa jual, nggak perlu di ngomongin ke sana ke sini. Oke, saham pertama yang mau saya bahas adalah ASA. Tapi sebelum ASA, kita ini dulu ya. Kita bahas IHSG-nya nih. Nah, kita bahas IHSG-nya dulu supaya teman-teman punya gambaran kira-kira IHSG-nya mau kemana dan bagaimana strategi yang harus kita terapkan. Analisanya sebenarnya belum banyak berubah ya, karena trennya memang belum berubah. Dia momentumnya itu masih berwarna titik pink. Kalau tadi kita fokus mencari saham yang ada momentum meningkat atau berwarna biru Ben-Hur. Jadi kenapa kalau yang titik pink ini artinya apa gitu? Kita harus tahu juga ya supaya bisa menganalisa lebih baik. Kalau titik pink dia artinya sideway. Sideway itu kita bisa lihat area sideway-nya dari support resist yang ada di sini. Jadi kita langsung tahu ya ketika dia bergerak di antara dua garis ini itu area sideway-nya. Kalau yang suka saham sideway bisa mencari atau menggunakan strateginya itu BOS dan SOS. BOS dan SOS. Jadi beli di supportnya, lalu sell di resist. Nah, enaknya menggunakan tools ini, dia udah ada support resistnya. Jadi kita nggak perlu bingung ya, atau nanya-nanya dulu ke orang, di mana sih supportnya, di mana sih resistnya. Karena tools ini udah ngebantuin menarikkan support dan resist untuk kita. Gitu. Jadi analisanya untuk si IHSG ini belum banyak berubah ya. Dia masih sideways di antara 6.900 sampai 7.046. Nah, momentumnya juga belum ada yang berubah, jadi kita masih harus menunggu konfirmasi dia mau breakdown atau dia mau breakout. Gitu. Kalau mau breakdown artinya dia akan ke MA 200-nya, kalau dia mau breakout berarti dia akan melanjutkan kenaikannya. Tapi anyway, ya SG-nya mau kemanapun, yang penting kita punya porto, kita saham-saham kita adalah saham-saham yang uptrend ya. Jadi carilah saham-saham yang punya ketiga ciri tadi saya share di depan. Kita lihat foreign flow-nya. Kalau yang ini chartnya perintahnya /SD composite. Jadi untuk melihat supply and demand sekaligus melihat foreign flow. Yang hijau-hijau itu foreign-nya net buy, orange-orange foreign-nya net sell. Dan yang garis ungu dan abu itu merupakan rata-ratanya ya. Sehingga kita bisa lihat secara rata-rata dia sebenarnya lagi outflow, atau dia lagi pada jualan, atau dia lagi inflow, atau akumulasi. Nah, ini kelihatannya memang grafiknya agak menurun, berarti memang lagi mengurangi posisi ini si foreign-nya. Tapi it's okay, ingat ya, kita fokus ke saham-saham yang uptrend supaya kita
Nggak ngaruh nih IHSG-nya mau hijau, mau kuning, mau merah, mau naik, mau turun, tetap yang penting saham kita tetap naik ke atas. Jadi kita fokus ke saham-saham yang uptrend. Yang pertama, saham ASA. Oh, sorry, saya share dulu screenernya ya, supaya teman-teman barangkali punya rejeki yang lebih baik daripada saya, jadi bisa menemukan atau spotting saham-saham yang lebih menarik daripada yang saya share nih. Screener yang saya pakai biasanya screener ini, Win. Dia tuh adanya di channel, biasa kalau channel ini tuh dia automatic broadcast, selama jam trading berlangsung dia juga automatic broadcast setiap 30 menit. Jadi ada screener Win, ada screener HKHaki. Buat teman-teman yang udah tahu HKHaki, udah cukup paham lah ya cara menggunakannya. Bagi yang belum, silakan lihat video YouTube saya yang menjelaskan tentang HKHaki ini. And ini NBSA, yaitu net buy sell asingnya ya. Kita fokus ke win list-nya ini karena kita mau cari yang ada momentumnya atau kita mau bottom fishing. Bottom fishing gimana caranya? Nanti saya share juga gimana caranya sih. Nah, silakan yang mau screenshot ya. Memang sahamnya ini ada banyak banget, tapi kalau sudah terbiasa trading, teman-teman sudah jam terbangnya tinggi, lama-lama akan terbiasa. Saham-saham apa aja yang menarik, udah tahu gitu. Jadi biasakanlah ya, banyak-banyak latihan, banyak-banyak nonton YouTube, banyak belajar, banyak baca buku dan sebagainya. Ini sahamnya dari Aces sampai ke Bird. Silakan screenshot. Lalu dari mana tadi Bird? Ini Bird sampai ke PNBN. Silakan screenshot ya. PNBN. Lalu dari PNBN sampai ke Wins. Kalau yang statusnya sell, maka dia sudah muncul segitiga merahnya. Nah, tapi tetap kita harus cek kembali analisanya atau chartnya masing-masing ya. Karena kadang kalau lagi sideways, status sell dan buy-nya ini jadinya tidak begitu valid. Karena strateginya buy on support, sell on strength. Yang kita bisa fokus ke yang statusnya hold nih. Barangkali dia udah ada momentumnya. Oke? Langsung ya ke ASA. Untuk ASA, kita lihat. Kenapa menarik si ASA ini? Jadi begini, momentumnya memang belum ada warna biru ya. Tapi untuk teman-teman yang suka bottom fishing, biasa bisa mencari saham-saham yang momentumnya itu berwarna merah tua dan semakin ngecil. Terutama kalau teman-teman sudah paham mengenai divergen, jadi saham ini ada potensi divergennya, yaitu di sini ya. Nah, karena ada harganya kan masih bergerak biasa aja, tapi momentumnya itu sebenarnya trennya membaik. Trennya mulai membaik tuh. Sehingga ada potensi divergen. Apakah pasti naik? Enggak selalu. Jadi harus batasi resiko ya. Buat yang nggak suka bottom fishing atau merasa bottom fishing itu sering gagal, maka bisa switch aja. Jangan pakai saham ini, cari saham yang sudah ada momentumnya dan punya ketiga ciri yang saya share di depan tadi. Yang udah ada momentum warna biru, yang sudah higher high di atas garis win line, volumenya juga meningkat. Sehingga swing aja dengan saham-saham yang sudah jelas uptrend. Kalau saham ini belum ada momentumnya, dia hanya ada perbaikan momentum dan potensi untuk divergen. Dan kebetulan dia lagi pas di support ya, jadi agak-agak menarik nih. Supportnya ada MA200, MA200-nya di 985, ini angkanya tuh di sebelah kanan. Juga ada support di 970 dan 945. Di situ area support-supportnya. Jadi batasi resiko ya, kalau dia bikin new low atau dia breakdown, maka exit dulu. Selanjutnya setelah ASA, BBCA. Nih, pasti pada suka nih. Kemarin belakangan banyak yang nanyain Big Bang. Kalau BCA saya suka pakai dua chart. Yang pertama chart win dan yang kedua MSF karena untuk melihat dia oversold apa enggak nih. Nah, BCA ini dia mantul ya dari MA200. Memang nggak selalu pas-pas ya. Makanya kalau teman-teman mau incer suatu saham di area support, jangan terlalu ngepas-ngepas. Bisa cicil dan kasih beberapa antrian gitu. Jadi bikin cicilan, maka harusnya kalau misalnya nyicil di MA200 sempat portonya minus, hari ini harusnya sudah plus kembali. Momentumnya berwarna merah tua, artinya dia mantul, potensi reversal, tapi belum tentu dia akan langsung uptrend ya. Karena dia sebetulnya masih di dalam channel
downtrendnya. Bisa jadi dia akan sideways dulu. Jadi besok kalau koreksi ya wajar, karena hari ini naik 3% gitu loh. Ya jadi wajar ya kalau besok dia akan koreksi dulu, mungkin sideways di area sini. Yang udah nangkepin di MA 200, maka mudah-mudahan sudah taking profit sebagian, karena ini area resist ya. Kalau besok naik lagi, maka resistnya ke 9150. Jadi kalau besok dia breakout dari high 9.100, maka di hold aja nih. Jualnya nanti di area 9150. Kalau 9150-nya break lagi, maka bisa nunggu di 9.300. Jadi strateginya bisa jualnya dicicil ya. Belinya dicicil, jualnya dicicil. Jadi BCA ini cukup menarik. Alasan lainnya BCA menarik adalah kita lihat stokastiknya ya. Stokastik secara daily, cara lihat stokastik ini perintahnya slash MSF BBCA. Stokastik itu ada dua area ya, di atas 80 dan 80. Nah, kalau secara daily BBCA-nya ini lagi oversold nih. Dan secara weekly, ini chart weekly-nya, dia juga lagi di area oversold. Jadi cukup menarik ya. Weekly dan daily dia oversold. Apakah dia bisa turun lagi? Bisa-bisa aja. Makanya saya bilang, kalau beli itu dicicil, jualnya juga dicicil. Sehingga kalau dia turun lagi, masih ada kesempatan untuk teman-teman cicil beli lagi. Untuk long term, sebetulnya masih menarik ya. Semua Big Bang itu masih menarik, tapi paling menarik memang sebetulnya si BNI. Kalau yang sudah paham mengenai valuasi, maka teman-teman harusnya udah tahu ya, BCA itu yang valuasinya paling mahal. Dan BBNI yang valuasinya paling murah gitu. Jadi masih ada kesempatan besar BBNI itu upside-nya itu masih besar. Rata-rata PBV untuk sektornya di 2 kali, sedangkan BBNI kalau salah 1, lebih deh. Jadi masih ada upside yang cukup lumayan sampai 14.000 ataupun ya intinya tunggu si BNI-nya stock split dulu nih. 9 Oktober cum date ya untuk BBNI. Nanti kita bahas kok BBNI-nya. Kita ke BBRI dulu. Jadi BBCA masih menarik. BBRI kita bahas. Nah, BBRI ada MA 200 juga. MA 200 di 5125 ya, atau 5100 saja kita buletin. Ingat, jangan terlalu ngepas-ngepas ya. Sebetulnya si BRI ini ada head and shoulder. Jadi targetnya kalau saya malah tertariknya sebenarnya di 5000. Jadi di area 5000-nya nih yang lebih menarik, 5050 sampai 5100 lah. Mungkin nggak kesentuh juga, bisa jadi nggak kesentuh. Karena biasanya BBR ini lumayan nih favorit. Jadi kalau yang mau mulai cicil itu boleh-boleh aja. Cicilnya halus ya, dan bikin piramida cicilnya. Ya, artinya misalnya di harga segini cicilnya baru 10% atau 20%. Nanti di bawah kalau turun lagi nyicil lagi lebih besar lagi 30%. Nanti turun lagi ke 5050 baru masukin 50%-nya. Seperti itu. Itu namanya cicil piramida. Jadi AVG-nya tuh bisa lebih bawah. Nanti ketika dia mantul, at least ke ini ya, ke tren resist trennya. Ini kan ada resistnya ya, 5400. At least kita bisa taking profit sebagian lagi untuk kita beli lagi kalau dia turun lagi gitu. Secara momentum dia menarik ya, ada perbaikan dari momentum. Jadi bisa jadi dia mantul mau ke resist trennya 5400 untuk si BBRI. Dan MSF-nya kita kan mau lihat ya oversold-nya secara daily. Secara daily si BBR-nya udah oversold, masih di bawah oversold sih, masih di bawah 20 sih. Yang bagus sebetulnya ketika dia sudah di atas 20 stokastiknya ya. Lalu secara weekly, kita lihat weekly-nya juga sudah berada di area oversold. Jadi menarik banget. Cuma karena semua mata tertuju pada BBNI, makanya saham ini mungkin agak lambat ya, akan agak lama, mungkin butuh beberapa hari untuk mantul, atau mungkin dia beneran mau ke 5050 dulu, baru habis itu naik kembali. Jadi kalau yang tertarik dengan BBRI, boleh bottom fishing di area 5050 sampai 5100. Mau nyicil halus dari 5100 ke atas itu juga boleh ya. Selanjutnya BBNI. BBNI hari ini jadi jarum. Yes, memang agak mengkhawatirkan kalau buat teman-teman yang tahu candlestick, maka ini hari ini shooting star. Dia juga sudah di area overbought ya.
Namun targetnya itu secara long term itu masih bagus sebetulnya. Secara weekly ataupun monthly dia ada inverted inverted head and shoulder. Jadi ada bullish pattern ya. Mudah-mudahan cuma panjang nih. Jadi bisa jadi dia setelah stock split di kumdetnya di tanggal 9, tanggal 10-nya mungkin aja dia terkoreksi dulu, tapi setelah terkoreksi ada peluang untuk naik kembali. Nah, jadi kalau yang kita lihat secara hourly nih, secara hourly kita lihat dia masih uptrend ya di hourly-nya. Jadi kalau di sini breakdown atau besok dia mulai bikin lower low, jadi setelah candle shooting ada candle low-nya lagi, maka berpotensi untuk koreksi dulu nih karena memang sudah mencapai target Fibo-nya ya di 5.000 di 10.500 itu. Saya ada gambar untuk para member Fibo-nya tapi saya lupa kirim ke sini. Nah, jadi intinya sih memang udah mencapai target Fibo di 10.500. Masih ada peluang lagi untuk naik. Tapi ya mungkin koreksi dulu ya untuk kembali naik ke atas. Kan yang saham naik itu nggak selalu naik terus. Dia ada naik turun. Seperti zigzag. Jadi BBNI masih oke, at least untuk sampai ke tahun ke depan ya. Ini masih menarik banget. Selanjutnya ada GGRM. Nah, GGRM saya pernah bahas nih. Saya lupa di minggu lalu kalau nggak salah ya. GGRM-nya menarik. Kenapa? Karena dia keluar dari tren sini. Waktu itu kalau nggak salah di sebelah sini nih. Candle yang ini. Jadi dia menarik. Dia sudah breakout, tapi momentumnya itu masih titik pink. Sehingga area kita beli sebetulnya lebih menarik di area supportnya. Jadi congratulations buat yang benar-benar perhatiin dan menerapkan strategi BOS dan SOS. BOS dan SOS itu buy on support dan sell on strength. Jadi area yang harusnya kita untuk beli adalah di sini ya, area support. Sini sudah merupakan area resist. Jadi congratulations bagi yang taking profit hari ini di area 25.300 gitu. Buat yang mau spek buy lagi, maka mungkin di supportnya lagi lebih menarik ya. Tapi kita harus lihat nih, dia mampu nggak break dari 25.575. Kalau dia break high lagi, misalnya dia break sini lagi, maka berarti mau ke sini ya, 26.200. Jadi ini momentum titik pink artinya masih sideways. Di sini area paling oke untuk beli, di sini area untuk jual. Ini resist-resist ya. 25.300, 25.700, 26.200 itu resistnya. Oke. Jadi kalau mau GGRM ingat ya, buy on weakness aja. Kalau breakdown dari support yang sebelah sini, maka exit dulu. GGRM. Kita lanjut. Setelah GGRM, NISP. Untuk NISP juga menarik karena dia breakout dari channel downtrend-nya. Sama seperti GGRM ya. Nggak selalu yang udah breakout dari channelnya dia akan langsung uptrend. Nggak selalu. Bisa jadi dia akan kembali dulu koreksi ke support, baru dia kembali naik lagi. Jadi ini belum ada momentum, jadi masih ada potensi dia sideways ya. Perhatikan area resist dan supportnya. Resistnya 1155 atau high hari ini, dan supportnya itu di low 1090. Kenapa menggunakan support dan resist dari candle? Jadi contohnya candlenya begini ya. Harga atas itu resist, harga bawah itu support. Ketika dia breakout, maka dia bikin tangga ke atas. Jadi supportnya tentu tidak akan ditembus dan resistnya sudah pasti akan ditembus. Jadi yang mau tertarik dengan NISP bisa dua cara nih. Buy on breakout atau mau buy on weakness. At least perhatiin VWAP-nya ya. 1130 sampai 1125 ini area VWAP-nya. Jadi kalau mau entry kita bisa manfaatkan angka VWAP itu. VWAP itu volume weighted average price atau harga rata-rata. Jadi kalau kita entry di harga rata-rata, at least kita harganya wajar lah. Kalau misalnya kita entry-nya di atas VWAP, artinya kita belinya tuh harganya agak premium. Kalau kita belinya di harga bawah VWAP, maka kita belinya agak lumayan. Harganya oke gitu ya. Kenapa menggunakan VWAP? Karena ada kecenderungan suatu harga itu sering bolak-balik di antara VWAP-nya itu. Sehingga sering dimanfaatkan untuk para fast trader ataupun scalper untuk fast trading. Jadi menggunakan VWAP ini. Tapi tentunya yang penggunaan VWAP itu di saham-saham yang murah ya, yang ratusan biasanya lebih sering dipakai.
Jadi kalau untuk GGRM gitu, ataupun saham-saham lain yang mahal, kalau mau balik ke VWAP juga paling hanya 0, sekian persen, jadi nggak begitu berbeda banget gitu. Jadi cari saham-saham yang bisa ditradingkan, yang harganya cukup murah untuk menggunakan VWAP itu, strategi VWAP. Jadi NISP ini tadi cukup menarik ya. Support dan resistnya udah saya share. Lalu saham selanjutnya ACST. Nah, ini contoh ACST. Ini sebenarnya salah satu saham yang punya ciri-ciri ketiga hal yang saya sebutin. Pertama, dia candlenya breakout ya. Lalu volumenya meningkat dan momentumnya meningkat. Jadi ini cukup menarik. Dengan support tentunya di low hari ini 202 dan resistnya 246. Kalau mau entry buy on weakness saja atau pakai support di support hourly itu juga boleh. Ini support juga ada nih 216 itu area supportnya. Resist selanjutnya 248 dan 264 ACST ini cukup menarik ya. And then DOOH. Ini DOOH juga ada saya share tadi. Dia punya ketiga ciri yang saya sebutin. Yang pertama candlenya higher high, dia breakout, volumenya meningkat, dan momentumnya meningkat. Untuk entry sekarang udah agak high risk karena dia sudah berapa? Udah seminggu ya. 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Udah seminggu dia soalnya. Jadi untuk entry agak high risk. Mungkin bisa menunggu ketika pullback di area-area support. Support terdekat ini 120 atau low hari ini ya. Kalau breakdown berarti dia ke support selanjutnya 105, ada 87 dan garis win line di 79. Oke. Kalaupun belum berkesempatan ngambil saham yang seperti ini, it's okay banget. Cari aja saham lainnya ya. Barangkali ada yang punya ciri-ciri sama dan baru breakout. Jadi carilah saham yang punya ciri-ciri sama dan baru breakout, itu yang menarik. Oke. MTEK. Selanjutnya MTEK. MTEK cukup menarik. Kenapa? Karena berpotensi untuk jadi divergent juga. Dan dia udah break nih dari channel downtrend-nya. Ini berpotensi divergent. Target resistnya ke 655, 710. Dengan support di 585 dan 560. Itu supportnya ya. Belum ada momentum, jadi masih berpotensi untuk sideways. Di sini ada area resist, jadi barangkali dia mau ke support dulu. Yang tertarik dengan MTEK, mendingan buy on weakness aja. Atau yang sudah cuan, maka jangan lupa pasang trailing stop. Support di 560 itu garis win line-nya, atau di support sebelah sini nih, area 525 ya. Resistnya tadi udah saya sebut. Kita lanjut ke saham selanjutnya. Jekon. Untuk Jekon ini cukup menarik juga. Dia candlenya naik terus ya di atas garis win line, volumenya meningkat dan momentum meningkat. Cuma ini agak volatil nih. Jadi untuk saham-saham kayak ACST tadi juga volatil. Kenapa saya bilangnya volatil? Kita tinggal lihat bentuk candlenya ya. Kalau bentuk candle yang sopan pergerakannya, dia otomatis akan higher high terus. Tapi kalau si ACST ini kan satu candle naik, dua candle turun, bahkan turunnya lumayan dalam saat itu ya. Habis itu naik lagi, merah lagi, ini baru breakout lagi. Jadi agak volatil, itu namanya volatil pergerakannya. Si mana. Tadi ACST, MTEK. MTEK ya. Tadi kita lagi bahas Jekon. Nah, si Jekon ini juga cukup volatil. Jadi sehari naik, habis itu dua candle turun, tapi akhirnya baru breakout lagi hari ini. Jadi masih cukup menarik. Dengan supportnya di low hari ini ya, 132 dan resistnya 153. Bisa pakai time frame hourly juga ya, kalau teman-teman mau buy on weakness. Barangkali di support-support hourly-nya, cara penggunaan, cara analisa sama, cuma beda time frame aja kok. Ini support selanjutnya juga, 137. 137, 132, 127 itu area supportnya. Bahkan sampai garis win line itu masih termasuk support juga, yaitu 117. Cuma lumayan jauh ya. Jadi kalau entry-nya di atas, pakai supportnya yang deket-deket, jangan terlalu dalam. Jangan biasakan untuk di hold dengan
minus yang terlalu besar. Kalau udah entry-nya ketinggian, kita exit dulu, nanti baru entry lagi di area bawah ya. Jadi Jekon masih menarik. Selain Jekon, habis itu mari. Biasanya dua sejoli mari aba ya, tapi saya pilihnya yang mari aja. Kenapa menarik si marinya? Karena dia breakout nih dari MA 200. Dia closing di atas MA 200, dia masih bertahan di atas garis win line. Volumenya mulai meningkat, momentumnya juga masih meningkat. Jadi mudah-mudahan dia bisa break nih, break high, lalu lanjut. Ini nggak ada garis-garis ya, garis-garisnya itu resist, jadi mudah-mudahan lancar nih, langsung ke 120, mudah-mudahan. Dengan supportnya di 89 ya, 8988 itu area supportnya. Jadi kalau mau entry buy on weakness aja, jangan lupa bisa gunakan VWAP-nya atau di support secara hourly. Resistnya 100 tuh. Jadi antara dia breakout atau buy on weakness. Teman-teman bisa gunakan dua cara ini. Kalau dia keburu breakout, maka kita bisa buy on breakout. Kalau dia turun dulu, maka kita buy on weakness. Oke, jadi marinya masih menarik. And then meta yang hari ini arah. Karena dia arah, potensinya besok akan lanjut ya. Tapi apakah cukup kuat untuk lanjut sampai berhari-hari? Nah, kita nggak tahu. Jadi yang udah entry hari ini, terutama para member Wisdom and Invest yang udah cuan, pasang trailing stop ya, jangan lupa. Yang baru mau entry, I'm so sorry Anda too late, tapi saya mau share bagaimana cara menggunakan atau ya nanti cari lagi gitu ya saham seperti ini. Jangan khawatir, selalu ada kesempatan di market. Makanya saya seneng banget, jatuh cinta banget sama saham karena potensi atau potensi cuannya itu selalu ada gitu loh, selalu terbuka. Yang tadinya mungkin teman-teman ketinggalan di PANI atau teman-teman ketinggalan di waktu itu deal ya. Jadi ketinggalan di deal, lalu nanti nemuin saham yang lain. Ketinggalan di PANI, lalu ketemu lagi saham si DOH, ketemu lagi Meta gitu ya. Jadi selalu ada kesempatan, don't worry, bersabar aja, kesempatan itu pasti akan datang. Jadi jangan menyerah ya. Untuk Meta ini masih menarik, yang sudah punya silakan hold. Yang berani maka harus tahu bahwa resikonya sudah sangat besar sekali. Ya, supportnya di 222 atau low hari ini, dan resistnya selanjutnya di 296. Oke. Meta. Setelah Meta ada Prim. Prim ini saya mau bahas sekilas. Jadi Prim ini kita bahas teknikalnya dulu deh. Prim ini cukup menarik memang. Volumenya di sini ya. Volumenya hari ini dia ditutup arah juga dengan volumenya luar biasa. Berpotensi untuk lanjut lagi besok, tapi untuk fast trading aja ya, karena dia sudah satu hari arah. Biasanya sepengalaman bisa naik lagi itu untuk saham-saham yang arah, naik itu 1-2 hari lah. Karena banyak nih, biasanya ada yang arah hunter, ada yang ARB hunter. Nah yang arah hunter, biasanya besok kalau udah naik, dia akan taking profit. Jadi harus hati-hati ya. Jadi high risk sekali saham ini, apalagi dia baru bangun dari baru bangun nih si Prim ini. Kenapa dia naik? Saya tadi ada kumpulin ini nih. Nah, jadi Prim itu salah satu emiten yang kena kasus waktu itu pada saat itu. Si Prim ini jumlah totalnya yang dipegang oleh Kejaksaan Agung itu ada 760 juta lembar atau 22% tuh. Kepemilikannya ini yang disita oleh Kejaksaan Agung. Kalau teman-teman rajin dan teman-teman sempat, bisa silakan hitung ya. Ini masih berapa banyak lagi sih yang dipunya oleh Kejaksaan Agung? Apakah sudah beres? Apakah sudah selesai? Kalau di sini sih terakhir di 27 September itu sisa ini ya, masih ada 19% gitu. Coba teman-teman cek kembali. Kan kelihatan ya kalau dari tanggal 14 Juli, ini ada berapa lembar, teman-teman bisa ngecek broksumnya di hari itu, siapa yang paling banyak jualan, dia pakai broker apa, nah nanti ketahuan gitu, kita bisa ngitung-ngitung ya, cuma teman-teman harus rajin nih, saya belum sempat ngitung-ngitungnya, mudah-mudahan teman-teman sempat, kalau sempat silahkan dihitung-hitung kalau rajin juga,
Kadang-kadang sih saya nggak ngitung-ngitung begitu, saya ikutnya teknikalnya aja atau copet-copet aja. Kalau copet-copet berarti kita pakai bit over ya. Kita harus baca bit overnya atau tape reading namanya. Jadi untuk prim begitu, saham-saham yang arah kayak Meta Prim masih berpotensi untuk naik besok, tapi hanya untuk fast trading aja atau untuk scalping aja. Selanjutnya ya, SSIA. SSIA cukup menarik, likuiditasnya sudah cukup oke, rata-rata transaksi di 6 miliar, hari ini transaksi 11 miliar, volumenya lumayan, momentum lumayan, dia udah kembali ke atas MA 200, tapi tetap strategi buy on weakness aja, di support 396, 388, dan win line-nya di 384. Soalnya ini udah deket resist ya, ada resist 420, kalau dia breakout baru menarik lagi ke 450. Jadi buy on weakness aja untuk SSIA ini atau cari saham lainnya. Ya, saham ini juga tergolong saham yang cukup volatil ya. Jadi cukup high risk untuk si SSIA, Jekon itu high risk. Lanjut ke SEMA. Ini juga saham yang high risk. Karena likuiditasnya enggak liquid-liquid banget sebetulnya. Rata-rata transaksi di 2,5 miliar, tapi cukup oke. Kenapa? Karena volumenya meningkat ya. Momentumnya juga meningkat dan dia udah mulai breakout nih dari MA 200. Resist selanjutnya ada di 140, jadi lumayan nih rewardnya ya. Support di 106, buy on weakness aja menurut saya. VWAP-nya di 116, closing di 119. Resist 127, selanjutnya 140. Lalu selanjutnya Bird. Dan ini terakhir ya, Bird ini cukup menarik. Waktu itu dia juga breakout dari downtrend lainnya. Tapi buy on weakness aja. Ini memang sudah ada momentum, tapi volumenya nggak yang gimana-gimana banget ya. Dengan support di 1970 di sini supportnya. Jadi barangkali dia mau koreksi dulu 1-2 candle, habis itu baru mantul kembali. Jadi buy on weakness aja, nggak perlu terburu-buru ya. Sebetulnya dengan resist 2200. Resist pertama 2160, 2200 di sini. 2200. Dia harus break dulu 2200 baru bisa melanjutkan kenaikannya ke atas. Oke. Kalau breakdown dari win line exit ya, jadi itu merupakan support nih. Supportnya kita pakai 1970. Kalau dia closing di bawah itu, mendingan exit dulu deh. Oke. Itu saham terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share. Semoga bermanfaat. Buat yang ada pertanyaan atau masih bingung dengan teknis-teknisnya, maka drop pertanyaannya di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa fast respon. Tapi kalau mau lebih fast respon lagi, jangan lupa chat dengan saya di Telegram ya. Jangan lupa tag nama saya pakai Akeong Juliatili. Kalau misalnya nggak pakai tag atau nggak pakai Akeong Juliatili, takutnya nanti ke-skip sama saya. Karena ketumpuk sama chat yang lain ada banyak banget ya. Karena saya kan juga chatting sama para member, para nasabah gitu. Juga chatting dengan para tim. Sehingga kalau nggak pakai tag itu nanti kelewatan. Semoga teman-teman selalu sehat. Semoga teman-teman bisa cuan. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Thank you and bye-bye.